Selamat pagi, masih bersama dengan saya Miss Grace di dalam program Sarapan Sorgawi, sebuah sarapan rohani khususnya bagi siswa-siswi SKBB, keluarga besar SKBB, dan juga para kerabat dan para sahabat. Saya senang sekali akan tugas pelayanan ini karena satu tugas pelayanan yang menurut saya satu hal yang mulia, yaitu membagikan apa yang menjadi kasih Kristus, janji Allah kepada kita. Mari kita akan naikkan dulu satu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kehidupan, Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, inilah piring hati kami, isi penuh, kenyangkan kami. Kami ingin lebih lagi mengerti kebenaran kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami ingin lebih mengenal lagi Tuhan kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, beracaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, saya tidak bosan-bosannya katakan ini supaya semuanya tahu bahwa saya sangat senang sekali firman Tuhan bisa disampaikan kepada siapa saja. Di dalam perjalanan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, lalu bangkit di hari ketiga dan naik ke sorga. Lalu kita di dunia ini hidup itu sama seperti bangsa Israel berjalan menuju ke tanah perjanjian. Ya, kita pun menuju ke tanah perjanjian kita, yaitu sorgawi kekal, hidup kekal di sorga nanti. Nah, di dalam perjalanan itu kita bukan seperti berjalan di satu jalan yang lurus, jalan yang maksudnya tuh jalan yang tidak ada hambatan, ya. Jalan yang ada banyak lika-liku, ada banyak hambatan-hambatan, tetapi yang terpenting adalah arah tujuan perjalanan kita tidak salah dan kita tidak tersesat. Itulah yang terpenting. Lalu apa sih yang dapat kita pelajari di dalam perjalanan hidup kita ini? Mari, pertama-tama minggu ini, hari ini, ya hari Senin di tanggal 19 April, kita akan belajar tentang perjalanan yang jauh, ya. Perjalanan kita menuju kehidupan yang kekal merupakan perjalanan yang jauh. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini. Ada yang cuma beberapa jam, ada yang cuma beberapa hari, ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun, ya. Bahkan saya punya sahabat, dia punya oma sudah usia 109 kalau tidak salah, ya. Ada yang melewati 100 tahun. Tetapi kalau ditanya berapa panjang perjalanan hidupmu, semua orang akan menjawab perjalanan hidup saya panjang. Karena kita tidak pernah tahu kapan selesainya. Nah, hari ini berjudul perjalanan yang jauh. Mari
kita akan melihat dulu di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang pertama, pasal 13 ayat ke-17 sampai ke-18. Baik, saya akan bacakan Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai 18. Demikian firman Tuhan, Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Coba perhatikan baik-baik ya. Katanya begini, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka itu perjalanannya itu harus melewati daerah orang Filistin. Tetapi Allah tidak menuntun mereka di perjalanan itu. Dikatakan walaupun jalan ini yang paling dekat, ya, tetapi Allah menuntun di jalan yang lain, begitu, ya. Kita lihat ayat ke-18 dulu. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Perhatikan baik-baik, ayat ke-18 dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Coba, kalau misalnya kamu nih harus jalan lurus deket, tapi Tuhan ajak berputar, ya, aneh kan? Tapi bukan tanpa alasan. Ayat 17 berkata demikian, ya, kalau kita lihat, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Jadi rupanya begini, kalau mereka langsung ambil jalan yang dekat, harus melewati bangsa Filistin, pasti bangsa Filistin akan memerangi mereka. Dan Tuhan tidak mau bangsa Israel, orang Ibrani waktu itu harus berperang dengan orang Filistin. Kenapa? Karena mereka baru keluar, ya. Mereka itu budak, bukan tentara. Jadi waktu mereka nanti bilangnya Tuhan akan membebaskan mereka dari perbudakan, ternyata mereka harus berperang. Nanti bangsa ini akan menjadi lemah. Tuhan sayang, diajak berputar, begitu, ya. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, seringkali di dalam hidup kita, ketika kita mungkin berdoa untuk sesuatu, Tuhan gak langsung jawab, ya. Kadang-kadang kita harus berlama-lama berdoa, kita harus begini dan begitu dulu, begitu. Terus kita berpikir, kenapa kok Tuhan begitu? Kan Tuhan mudah menjawab, Tuhan lebih tahu. Karena apa? Kita tidak bisa melihat apa yang menjadi rencana si iblis, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi rencana si iblis untuk menyerang anak-anaknya. Oleh sebab itulah, kadangkala Tuhan perlu menuntun kita di dalam perjalanan hidup kita sedikit berputar, supaya kita terhindar dari serangan si iblis. Anak-anakku yang Tuhan sayang, kita tidak boleh punya buruk sangka kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk di dalam hidup kita, ya. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk di dalam hidup kita. Dia selalu menuntun umatnya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Anak-anakku yang Tuhan sayang, pagi ini firman Tuhan tidak berpanjang-panjang, tetapi pagi ini Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita berjalan sendirian. Dia tuntun kita.
Dia bimbing kita supaya kita selalu terluput daripada serangan si iblis, tipuan si iblis. Oleh sebab itu kadang perlu dia membawa kita berputar, bukan supaya kita menjadi susah, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doa kita atau dia berlama-lama menjawab doa kita, bukan, tetapi dia justru melindungi kita. Mari kita mau dengarkan pujian yang satu ini. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganku, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampuni kami kalau selama ini kami suka berburuk sangka kepada Tuhan. Kami pikir Tuhan tidak jawab doa kami. Kami pikir Tuhan tidak mau dengar doa kami. Sehingga ketika kami menghadapi kesusahan, kesulitan, terus berlama-lama, kami merasa Tuhan tidak menolong kami. Kami merasa Tuhan tidak mau menolong kami. Ternyata kami berburuk sangka kepadamu. Pagi ini terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau diajak berputar, berjalan berputar. Yang terutama, asal di dalam setiap perjalanan kami, Tuhan menuntun kami. Jangan tinggalkan kami jalan sendiri ya Bapa. Pimpin, pegang tangan kami terus, supaya kami boleh sampai ke negeri perjanjian. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua kami. Kami tahu
baik ayah ibu kami, mereka penuh dengan segala beban berat, khususnya di tengah-tengah pandemi, ketika kesulitan bertambah-tambah. Tuhan, orang tua kami dan kami mungkin sudah berdoa berseru-seru, tetapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Hari ini kami percaya Tuhan pasti menjawab. Kalau saat ini kami merasa Tuhan belum jawab, Tuhan sedang mengajak kami berputar agar kami tidak tertipu oleh si iblis, agar kami tidak dikalahkan oleh si iblis. Terima kasih ya Tuhan, tolong orang tua kami, berkati mereka, berikan damai dan sukacitamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, sampai bertemu besok hari. Tuhan Yesus memberkati.